Nah sekarang yang puncaknya nih Tad, cerita pas di Aroya. Allah, Kan antum nih masyhur banget nih adalah menjadi debater tingkat Asia nih. Nah dari awal masuk Aroya sampai akhir yang bisa diceritakan buat motivasi apa? Tad? Ya, saya itu orangnya kalau diantara tipe-tipe mahasiswa adalah orang yang aktif, suka menunjukkan diri gitu kan. Terserah lah orang mau bilang apa, mau bilang orang cari perhatian. Ya saya memang cari perhatiannya guru supaya guru itu mau memberi saya lebih pendidikan bukan nilai. Cuman ketika guru melihat kita, oh ini bagus ini, pasti dia memberikan kita nasihat lebih dan itu memang terbukti. Iya benar. Daripada orang yang diam-diam aja gitu kan. Ya memang terlepas dari pro dan kontra, orang pasti orang yang dia punya hasad ya di hatinya, ini ngapa nih dia terus gitu. Iya dia terus. Kalau nggak kayak gitu kita nggak maju gitu kan. Kalau kita diam-diam aja kita cuma dapat 1, tapi kalau kita ngomong kita dapat 2, ngomong lagi kita dapat 3 gitu. Jadi kalau kita punya, baik itu pertanyaan ajukan atau jawaban, berikan manfaat ke yang lain. Kan nggak menutup kemungkinan kan ada sesuatu yang sudah pernah kita baca, guru belum pernah. Ada pasti. Ada ya. Sehebat apapun guru, dia juga manusia kan. Mungkin kita pernah membaca satu buku kecil yang karena guru itu dia hebat, dia bacanya buku-buku yang besar. Ternyata maklumat itu adanya di buku kecil ini gitu kan. Dan itu kita punya, kita bagi ke teman-teman kita. Jangan kita diam-diam aja kayak gini. Karena itu membuat cepat orang kenal dengan kita kan. Wah ini Wildan nih baru datang ke Aroya langsung jadi ketua kelas. Iya. Jadi ketua kelas 3 periode, bayangin. 3. Masya Allah. 3 periode itu berarti 3 semester. 3 semester. Nah, setiap semester ada pergantian ketua kelas kan, ganti anak terus itu sampai jadi imam juga ya. sampai jadi imam. Kebetulan kita kan setiap setoran itu kan alhamdulillah lancar terus ya. Apa kata guru kan, "Udah antum gak usah ikut halakoh di sini. Gak usah ikut. Ikut halakohnya Ustaz Rustam." Oh. Ustaz Rustam itu beliau Masya Allah itu. Saya selalu ingat jasa beliau. Beliau gigih sekali membina para hufaz. Jadi yang udah hafiz dibina sama beliau. Gitu. Saya alhamdulillah termasuk lah. Dan kita itu dijodohkan, dicarikan partner. Kamu store sama dia. Nanti ujiannya sama saya. Jadi sistemnya gitu aja. Kamu store sama dia. Kalau orang halakoh pagi itu storannya cuma 1 halaman, kita storannya 1 juz. Jadi memang kayak gitu. Iya. Kalau bisa 2 juz, saya 1 juz, yang teman store ke saya 1 juz. Jadi 1 juz. Tapi kalau nggak bisa kita lanjutkan sore. Nanti kalau udah selesai 15 juz ujian. Atau setiap 10 juz ujian. Atau setiap 10 juz kita storan hari Jumat, kan hari Jumat kita libur nih. Iya. Kita storan dari ba'da subuh sampai kalau anak karena agak lambat bacaannya sampai jam 9 tuh 10 juz tuh sekali duduk. Masya Allah. Jadi seperti itu dia. Setiap selesai 10 juz hari Jumatnya kita duduk, kita panggil teman-teman untuk tasmi, kita setoran dari awal sampai 10 juz tuh dari jam habis sholat subuh. Kalau anak pribadi yang sering anak lihat sampai jam 9. Habis jam 9 kita istirahat sebentar, baru mandi. Kalau mau olahraga atau siap-siap Jumat langsung. Biasanya anak nggak olahraga karena anak langsung siap-siap Jumat. Kayak gitu terus keseharian anak sampai 1 semester. Oh, gitu. Ada teman yang partner tadi, kalau dia mau olahraga, anak tarik sini. Mau ngapain ente? Sampai begitu? Nah, mau olahraga ente ya. Kadang-kadang dia kabur gitu kan. Ditengoknya anak, dia langsung kabur, anak kejar. Sini. Setoran dulu ente. Bisa disebutin namanya, Tad? Kebetulan di sini ada adiknya. Oh, itu. Namanya Iqbal. Oh, Iqbal. Tahu Iqbal ya? Dua Asyirah juga? Iya, teman anak tuh. Itu Masya Allah beliau. Olahraga ditarik, setoran. Kalau dia mau pergi, sini, setoran dulu. Setoran dulu. Jadi kalau udah setoran, baru. Alhamdulillah dia juga ya pencinta Al-Quran. Nggak susah gitu kan. Cuman kan kadang-kadang kan orang kan kadang apa ya, usil gitu ya. Suka ngelihat temennya kayak gitu. Sebenarnya dia mau setoran dan dia selalu siap untuk setoran gitu. Jadi saya selalu sama dia tuh. Ikut halakoh qiraat juga sama beliau. Pokoknya enak lah bersahabat. Nah itu pentingnya juga cari sahabat. Karena ada juga anak Aroyah yang dia rajin tapi dipengaruhi oleh temennya sehingga dia jadi malas. Bukan cuman malas, keluar. Kalau keluarnya karena keinginan sendiri mending, tapi kalau karena pengaruh orang,
Nah itu bahaya. Dia nyesal, buktinya dia nyesal. Kalau dia bagus-bagus aja dia kan nggak nyesal gitu kan, dia nyesal ternyata keluar karena terpengaruh oleh temannya. Jadi anak selama 1 semester, anak nggak pernah riyadhah. Nggak pernah. Nggak pernah. Pengen mutkinkan Quran dulu. Orang nanya ya, Syuldan, kenapa nggak riyadhah? Anak riyadhah apa? Ini riyadhah. Masya Allah. Kan riyadhah itu kan tujuannya supaya sehat ya, gitu kan. Ya ini sehat juga kalau kita kayak gini gitu kan. Selama 1 semester. Setelah itu kita rasa alhamdulillah udah mulai kuat lah insyaallah. Barulah mulai kita bagi waktu untuk riyadhah, untuk olahraga. Riyadhah itu olahraga teman-teman. Terus karena teman-teman ini kenal, teman-teman angkatan anak kenal gitu kan. Jadi ketika kan kita itu ada kegiatan nasyad ya. Nasyad Lailatul Jum'ah. Malam Jumat itu teman-teman kita punya satu kegiatan, yaitu kegiatan mahasiswa. Banyak kegiatannya, lomba azan, lomba baca Quran, lomba drama. Salah satunya adalah lomba debat. Lomba debat. Itu mustawa berapa tuh? Waktu itu anak baru mustawa sani i'dad. Sani i'dad. Mustawa sani i'dad. Anak langsung ditunjuk lah sama teman-teman ya. Karena kan orang tuh udah kenal, mau nggak diikutkan anak. Waktu itu kami bertiga, Ana, Abdul Karim sama Mahdi. Mahdi sekarang dia di Mesir. Kalau nggak salah itu videonya ada di YouTube anak. Bisa lihat nggak? Iya. Gitu. Nanti kalau bisa ditayangin. Gitu. Itu lomba debat ya. Terus jadi kita di sudut sana ada Abdul Aziz kan? Nggak ada. Yang bukan yang itu. Itu anak udah kuliah itu. Oh iya. Waktu itu antum belum datang. Oh iya. Antum belum masuk. Yang ada di YouTube anak tuh antum udah kuliah itu. Itu anak udah kuliah. Itu anak semester 4. Semester 4. Waktu itu kita lawan finalnya itu ternyata semester 5 loh. Atau semester 6. Kan kita kan semester 2 nih. Lawannya semester 6. Gimana tuh? Alhamdulillah kita menang. Loh. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi kita dapat juara 1. Kan kita senang gitu kan bisa mengalahkan mustawa yang tinggi. Semester 4 kalah. Semester 6 kalah gitu kan. Udah habis kita bantai semuanya. Udahlah. Tinggal nunggu aja lagi kita kan nanti kapan datang kesempatan ikut. Cuman lagi ketika datang seleksi itu kan kita lihat teman-teman Aroya, kakak-kakak kelas kita kan perdana loh ikut debat bahasa Arab perdana. Itu juara 1. Itu pukulan telak bagi kita. Kalau saya ikut besok kemudian nggak bisa mempertahankan, malu lah. Betul. Jadi kita ada rasa beban mental, bukan beban mental sih sebenarnya. Motivasi ya, tapi kita rada-rada takut. Kemudian ketua kamar saya ikut juga kan setelah generasi itu kan, generasi pertama juara 1. Kemudian yang generasi Ustadz Glora tuh? Itu generasi ketiga. Oh, jadi itu generasi keempat malahan. Generasi keempat, saya generasi kelimanya. Gitu. Jadi saya lihat, wah ini juara 1. Terus generasi kedua ikut juara 2. Terus generasi ketiga ikut juara 1 lagi. Ustadz Akil tuh generasi berapa? Generasi kedua. Beliau dapat juara 2 kan. Terus generasi. Tapi saya termotivasi sekali dengan beliau karena beliau ketua kamar saya. Dengan bahasa beliau tuh kan, masya Allah. Saya sering belajar dengan beliau. Dan ketika ikut debat pertama tadi, yang pertama yang menang tadi, itu belajar dari beliau itu. Cara berpikir, cara menggunakan logika sebenarnya. Kalau bahasa Arab kan semua orang udah punya gitu, semua teman-teman udah punya. Kalau di bahasa Arab itu mantik ya? Ya, pakai mantik. Cara berlogika, berpikir logis. Kemudian setelah itu lanjut ya generasi Saakil, generasi kedua beliau dapat juara 2. Dan saya lihat videonya tuh termotivasi, pengen gitu ikut kan. Ikut generasi ketiga juara 1 lagi, bukan juara 1 tapi juara umum. Dapat juara umum. Ikut lagi generasi keempat, generasinya Glora. Itu juara 1. Juara 1 dan juara umum. Waktu generasi Glora itu anak ikut. Udah ikut. Seleksinya itu yang di video antum. Itu. Kan anak menang itu kan diseleksi kan. Tapi ketika turun ke lapangan waktu itu di UIN Bandung kalah kami. Jadi rombongannya Glora dapat juara 1 atau Ustadz Glora ya jadi Ustadz beliau sekarang. Kalau dulu teman gitu kan. Gilirannya baru pertama kali tanding langsung kalah. Karena terlalu percaya diri. Terlalu pede. Ketika itu kan kita udah menang-menang terus nih di Aroya gitu. Di Aroya, iya. Gampang lah itu mah.
Jadi kita nggak terlalu persiapan. Gitu. Persiapan. Kita nggak duduk bareng, nggak terlalu mempermasalahkan ini apa yang kita debatkan gitu kan. Nyantai-nyantai aja. Ternyata kalah. Di situ kita berpikir, aduh, terlalu percaya diri nih kita nih. Tahun besoknya ikut lagi. Tahun besoknya digabung ini antara angkatan 4 dengan angkatan 5. Saya ikut masukkan rombongannya Ustadz Gelora. Di situ ada Ana, ada Ustadz Gelora, ada Ustadz Wahid Abdurrahman. Iya. Alhamdulillah kami di final dapat juara 2. Setelah itu baru ikut lagi di UI. Itu baru Ana merekrut Ustadz Siddiq. Ana, Ustadz Siddiq dengan Ustadz Karim. Dapat juara 3. Baru setelah itu dipanggil ke Malaysia. Dan itu berarti awal ke luar negeri itu angkatan kami awal ke luar negeri. Awal ke luar negeri. Sebelumnya kita sudah pernah ikut debat bahasa Arab tingkat ASEAN. Tapi di Indonesia diadakannya. Itu alhamdulillah kita dapat juara 3 plus best speaker. Best speakernya juga dari Ar-Raya. Nah, di angkatan kami tingkat Asia lebih luas lagi ya. Dan itu diadakannya di Malaysia. Wah, itu senang banget itu. Ngurus paspor, ngurus visa, apa segala macam lah pokoknya. Baru setelah itu, setelah kita berangkat, ternyata ketika kita sudah sampai Malaysia, banyak hal-hal yang selama ini kita lakukan di debat bahasa Arab itu yang menyalahi aturan sebenarnya. Menyalahi aturan. Karena minimnya pengalaman ya. Pertama kali pertandingan uji coba kami langsung melawan Qatar. Habis kami bawa belur, tapi belum dimasukkan ke nilai, masih uji coba gitu kan. Oh ternyata kayak gini ya cara bertanding. Baru tahu nih cara penggunaan logika berpikir itu emang masya Allah orang-orang Arab nih cerdas. Jadi kita belajar. Kita ini seperti ini sistemnya. Ini kasih tahu bocorannya. Setiap habis tanding kami selalu nanya pertanyaan seperti ini. Kalau kamu di posisi kami, kira-kira kamu jawabnya apa gitu. Mereka jawab gitu? Karena mereka memandang diri mereka lebih hebat dari kami, ya nggak masalah dong ngasih bocoran gitu kan. Karena mereka nggak tahu kami bakalan jadi juara gitu. Jadi ngasih jawab mereka. Jadi dikasih tahu, bagusnya kamu kayak gini cara ngomongnya tadi. Kalau kamu bilang mengeluarkan hujah yang seperti ini pasti kami nggak bisa jawab. Oh iya, kenapa kami nggak mikir ke sana gitu kan. Ternyata kami jumpa sama mereka itu 3 kali. Setiap habis tanding selalu kami tanya pertanyaan yang sama. Tapi setiap ini kami jumpa sama Qatar loh. Qatar itu kiblatnya debat bahasa Arab. Kami jumpa setelah itu 2 kali lagi. Tadi kan uji coba yang pertama yang kami habis dibawa belur dibuat sama orang itu kan. Yang sekarang babak penyisihan. Pokoknya babak penyisihan lah yang di awal-awal itu kan penyisihannya. Kami jumpa 2 kali dengan mereka dan dua-duanya kami menang. Kami pakai senjata berpikir mereka. Karena setiap habis tanding kami tanya gimana. Ternyata setelah dikeluarkan pengumuman, dua-duanya kami menang. Nah, dua-duanya kami menang. Kemudian selanjutnya kami kalah cuma sekali. Kalah cuma sekali di babak penyisihan itu sama Malaysia kami kalahnya. Baru setelah itu lanjut lawan Oman. Oman juga Arab ya. Lawan Oman alhamdulillah dapat skor 5-0. Habis dihantam. Baru terakhir lawan Qatar lagi di semifinal. Nah, yang semifinal ini Qatar, dia sudah berhasil mengalahkan yang juara satunya. Kan juara satunya Yordan ya. Yordan. Jadi Qatar mengalahkan Jordan, tapi mengalahkannya di perempat cuman atau di penyisihan malahan. Jadi masih bisa naik ya kan. Nah yang ini Qatar yang nggak pernah kalah, dia nggak pernah kalah nih dari awal sampai penyisihan nggak pernah kalah, nggak pernah menang terus. Kami yang mengalahkan mereka. Baru terakhir kami berjumpa dengan Yordan. Jadi ibaratnya kami sudah pernah mengalahkan satu sama lain. Saya sudah mengalahkan Qatar, Qatar sudah pernah mengalahkan Yordan dan Yordan mengalahkan kami. Ini saling mengalahkan lah. Tapi ketika di final itu seru. Kita senangnya karena kita kalah sama orang Arab, bukan sama orang Indonesia, apalagi sama orang Malaysia gitu kan. Masya Allah. Nah itu tuh kawan-kawan cerita perdebatan
Banyak pelajaran ya dari awal tuh kuncinya ada doa ibu ya tadi ya. Iya. Doa ibu selalu diminta, terus perjuangan, Doa ayah juga. doa Ayah juga. doa ayah juga, doa ibu, doa ayah, doa orang tua. Kemudian kesungguhan ya Iya. dalam menghafal atau dalam belajar. Terus anak ambil nih bahwa langkah-langkah besar itu dimulai dengan langkah-langkah yang kecil. Iya, betul. Kenapa nih Ustadz Wildan bisa ke Malaysia? Ya karena sebelumnya di Aroyah udah biasa. Kenapa di Aroyah udah biasa? Karena saat ditunjuk beliau mau. Coba bayangkan kalau saat ditunjuk di awal Ustadz Wildan nolak. Mungkin gak ke Malaysia? Bisa jadi gak mungkin. Karena beliau awalnya ditunjuk, Ustadz ayo ikut lomba debat. Ya ikut, ada lagi, ikut lagi. Biasa, lomba di luar, ikut tuh itu. Jadi Anda selalu sampaikan kepada santri di pondok tuh kunci. Antum kalau dipercaya sebagai sesuatu, maupun itu jadi MC, jadi pembicara, terima itu aja, terima itu. Mumpung masih di pondok, daripada nanti di masyarakat tuh lebih ekstrim lagi medannya. Karena di masyarakat antum misalnya ceramah di depan orang yang gak antum kenal. Kalau di pondok aja gak bisa sama orang yang antum kenal, gimana mau di depan masyarakat? Nah, closing statement Ustadz buat tulabul ilmi. Jadi khususnya anak pondok ya. Khususnya anak pondok. Hidup di pondok itu adalah mencari jati diri. Jadi jangan sampai gagal antum mendapatkan jati diri antum itu di pondok. Kami mewujudkan cita-cita kami yang kami capai sekarang, itu kami ukirnya dulu di pondok. Contoh saya dulu bercita-cita nikahnya usia 25 tahun. Ya sekarang terwujud gitu kan. Karena udah dicita-citakan. Saya dulu pengen ke Madinah gitu kan. Udah tercapai meskipun umroh gitu kan. Tapi tercapai kan. Sampai dulu saya ketika di pondok pesantren itu cita-cita itu ditulis loh di lemari. Setiap kita buka lemari itu kita baca cita-cita kita. Cita-cita pertama itu hafal Quran. Terus ke Madinah, terus berguru dengan fulan, terus pokoknya banyak cita-citanya dan alhamdulillah mayoritasnya sudah kita wujudkan. Cuman di zaman itu kan kita nggak ada foto ya, nggak bisa, nggak punya HP Android. Kan zaman sekarang ya udah diposting-posting kayak gitu ya kan. Kalau kita cuman karena kita pondok ya HP masih jadul, ya udah kita tulis aja, setelahnya hilang. Setelah itu seharusnya memang harus diabadikan ya supaya jadi pelajaran untuk orang lain. Tapi intinya saya punya cerita lah. Jangan cita-cita itu jangan cuma dipendam-pendam, kalau bisa dituliskan supaya dia mengingatkan kita, hey jangan malas-malas, ente punya cita-cita. Dulu saya punya cita-cita supaya nilai UN-nya 100. Nilai UN itu kan, UN SMP tuh saya pengen matematikanya saya dapat 100, pengen tuh cita-cita. Dapatnya berapa? Dapatnya 90. Kan nggak jauh kan gitu kan. Yang penting udah dicita-citain dulu. Dan ketika kita bercita-cita dapat nilai UN matematika itu 100, Allah berikan lebih malahan, nilai tertinggi sekabupaten. Dapat nilai tertinggi sekabupaten gitu kan, juara 2. Dan kayak gitulah, jangan mau terpengaruh sama ocehan teman, kata-kata miring dari teman, biarin itu hidup dia. Saya ketika dulu di pondok banyak kali orang yang mencibir. Kita pulang dari lomba aja, itu teman-teman nyibir itu. Oh, tengok tuh udah pulang tuh sombong tuh. Iya. Lo manusia di mana-mana kayak gitu. Iya. Ada yang dukung, ada yang kayak iblis ya kan. Sampai kata orang iblis belajar sama dia. Ya. Jadi syiriknya syirik bahasa Indonesia ya. Iya. Syirik itu tanda tak mampu. Ya, ujung-ujungnya kan orang-orang yang kayak gitu kan, terus dia nggak jadi apa-apa juga ya kan. Dia juga nggak bisa mengangkat kepalanya, dia juga nggak bisa membanggakan orang lain. Nah, bukan apa-apa ya. Ini namanya bab At-Tahaddus bin Ni'mah. Sampai para ulama tuh mengarang kitab loh. Nama kitabnya At-Tahaddus bin Ni'mah. Membicarakan nikmat-nikmat Allah. Nggak masalah itu, motivasi. Nanti riya. Kalau riya itu kan antara kita dengan Allah lah. Tapi ya intinya saya berharap ada yang termotivasi dengan cerita saya. Iya. Bukan apa-apa, saya ceritakan seperti ini. Ketika saya tamat dari pondok pesantren, saya selalu memegang kata-kata kiai kita gitu kan.
anak pondok pesantren itu selalu menjadi bintang dimanapun dia berada. Mau dia di atas mimbarnya, mau dia di lapangannya, mau dia di sekolahnya, dia harus tetap menjadi bintang. Itulah anak pondok pesantren. Itu selalu saya pegang. Makanya ketika saya keluar dari pondok pesantren, itu kisah saya sampai sekarang masih diceritakan. Dulu ada anak namanya Fulan, dia berhasil tamat dari sini menghafal Al-Quran. Karena memang nggak ada hafiz Quran di pondok saya. Iya. Jadi selalu kalau guru-guru itu alhamdulillahnya ya sampai sekarang guru-guru itu ketika ingin memotivasi anak-anak menghafal Quran pasti menceritakan kisah kita gitu. Nah bayangin kalau seandainya sebaliknya, dulu ada orang yang lompat pagar sini gitu kan, kan kacau gitu kan. Dulu ada orang gini-gini. Makanya saya tuh sering jumpa dengan adik-adik kelas yang ketika saya perkenalkan diri, saya Wildan, orang tuh udah kenal. Iya. Wildan yang ini dan ini A B C D disebutin sama adik-adik. Kita pengennya seperti itu. Kata Rasulullah ya. Apa namanya? Pujian-pujian di belakang itu adalah busyro yang disegerakan oleh Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika seseorang meninggal, kemudian ada dua orang yang berkata wajabat, ini masuk surga, ini insya Allah masuk surga. Apa katanya? Allah terima itu kesaksian dua orang itu. Itu kalau dua orang, bagaimana kok 100 orang? Bagaimana kalau sepondok yang bersaksi, ini orang soleh ini. Allah terima kesaksian itu. Makanya kita tinggalkan, kita berikan untuk orang lain motivasi-motivasi, biarlah motivasi itu mungkin berbentuk kata atau berbentuk prestasi, berbentuk karangan buku. Ini seperti ini adalah bentuk karya yang kita tinggalkan, yang kita berikan kepada orang lain. Dan ketika kita meninggal, kita sudah meninggalkan banyak karya sehingga orang merasa kita masih hidup gitu. Biarlah orang lain mau bilang apa, kita yang lebih tahu antara hati kita dengan Allah, kita yang lebih tahu. Dan itu pengalaman dan bukan apa-apa ya. Saya ketika menghafal Quran itu ada kakak kelas bisik di telinga saya. Ngapain hafal Quran? Bakal berhenti. Saya dulu kayak gitu juga. Gitu. Astagfirullahaladzim. Saya masih ingat kan. Sekarang bangkai saya bisa cerita. Iya. Digituin saya sama kakak kelas. Aduh. Ngapain ngapal Quran? Bakal berhenti. Percayalah. Saya juga kayak gitu. Kok udah nyoba katanya. Saya nggak mau. Itu antum. Itu ente yang kayak gitu. Kita memang beda gitu kan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dia dengar ya. Kata-katanya. Hati-hati dengan perkataan. Jangan sampai terpengaruh. Dan alhamdulillah saya juga punya teman yang sebaliknya. Saya dulu pernah down ketika ikut lomba debat tadi di Bandung itu kan. Kan saya kalah. Saya down, pengen keluar dari kelompok debat. Saya nggak mau ikut debat lagi. Dan teman saya itu motivasi, jangan. Ente belum memberikan apa-apa untuk bagian debat ini. Masa langsung keluar? Jadi juara 1 baru boleh keluar. Wah iya juga ya. Karena usahain gitu kan, sampai alhamdulillah bersyukur sekali sama beliau. Jadi kita juga punya teman-teman yang baik yang mau menyokong kita satu sama lain. Sampai-sampai ketika dulu hidup di pondok, saya setiap mau tidur selalu berazam di dalam diri tidak akan tidur sebelum membaca 1, 2, 3 halaman. Dan teman saya yang di samping saya, yang tidur di samping saya, dia berazam juga. Kami buat cita-cita, kita ngukir cita-cita waktu hidup di pondok. Saya tidak akan tidur kecuali setelah memenuhkan 1 lembar kertas ini dengan soal matematika. Mengerjakan soal matematika. Makanya dia jadi jenius. Dia teman saya yang saya ceritakan ini namanya Supriyadi Pajri. Itu kalau soal faraid, zakat ketika olimpiade atau musabaqah fahmil Quran, itu kalau udah soal zakat aja, soal warisan aja, dia cuma nyatat soal doang. Seorang bapak meninggal dan meninggalkan harta 1 miliar, yang ditinggalkannya ibu, anak perempuan dengan saudara laki-laki. Berapa bagian saudara laki-laki itu langsung pencet bel, nggak usah ngitung lagi, dan nggak pernah salah, nggak pernah keliru jawabannya, cerdas sekali. Karena memang dari pondok seperti itu. Nah jadi antum sekarang mau jadi apa? Nah ini closing statementnya. Mau jadi apa? Ukir itu segera selagi antum masih hidup di pondok. Khawatir nggak dapat lagi kesempatan itu. Semoga pertemuan kali ini memberikan faedah untuk kita. Dan memberikan faedah juga untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya kembalikan lagi kepada Ustadz Deswara. Oke, jazakumullah khairan ya Ustadz. Alhamdulillah setengah jam ya. Dan kita mendapat ilmu banyak sekali.
Terima kasih kawan-kawan. Kalau mau komen yang baik-baik aja, karena komentar buruk itu akan kembali kepada antum. Terima kasih. Inilah Stick Azad, STIQ Azad. STIQ Zad. STIQ Zad. Kalau dulu tuh ada alif lamnya Azad, sekarang mah Zad aja ya. Oh iya. Iya. STIQ Zad. Oh, Zad. STIQ Zad. Kita kasih tahu dulu tuh Zad itu apa. Oh itu, silakan Zad. STIQ Sekolah Tinggi Ilmu Quran dan tafsir ya. Zad itu dari kata-kata di dalam firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi zad dalam bahasa Arab itu adalah bekal. Jadi ini adalah bekal hidup di dunia untuk menuju akhirat. Zad artinya bekal. Jadi antum yang ingin berbekal menuju akhirat, bergabunglah dengan kita di sini. Bergabung nih. S1 ya Zad ya? Ya, S1 di sini. S1 Azad 5 tahun, 4 tahun? 4 tahun, tapi ada khidmahnya dong. Khidmah 1 tahun. Karena di sini kan full beasiswa ya. Oh, ada yang beasiswa, ada yang reguler ya? Ada yang reguler. Oh, kalau gitu. antum yang reguler, antum nggak usah khidmah. Tapi kalau antum yang mau yang Beasiswa? dapat beasiswa, ya kita saling berbagi lah. Oh, Kita juga gitu. khidmah 1 tahun, jadi 5 tahun. Apakah harus anak pondok yang masuk Zad? Enggak, yang penting syaratnya hafal Quran 3 juz 3, dan oke. bisa berdialog dengan bahasa Arab karena tes Minimal yang dasar-dasar ya? Ya, yang penting dia bisa menjawab interview kita lah, karena kita nanyanya pakai bahasa Arab. Oh, gitu. Nah, kalau dia nggak bisa menjawab, ya nggak bisa lulus. Iya. Nah itulah Azad bisa jadi pilihan kawan-kawan buat yang mau kuliah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.